Anda masih bersama kami di Berita Semarang. Kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Kepergok selingkuhi istri orang, seorang pria diarak warga ke kantor desa di Blora dalam kondisi tanpa busana. Pabrik uang palsu beromset miliaran rupiah di Kabupaten Sukoharjo digerebek polisi. 5 anggota sindikat diringkus. Tilang elektronik efektif, ribuan pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tegal terdeteksi. Penyediaan tilang manual berdampak pada tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, jumlah pelanggar yang tercapture tilang ETLI mencapai ribuan pelanggar. Pelaksanaan tilang elektronik semakin intensif setelah Kapolri meniadakan tilang manual. Di Kabupaten Tegal, tilang elektronik menggunakan ponsel khusus yang dibawa petugas patroli. Setiap harinya Polres Tegal menjadwalkan patroli jalan raya dengan sepeda motor. Saat ada pelanggaran, petugas langsung memfoto pelanggar menggunakan sistem tilang elektronik pada ponsel atau ETLE Mobile Handheld. Foto disertai keterangan pelanggaran masuk sistem lalu diproses. Proses pencatatan pelanggaran ini tanpa menghentikan pelanggar atau tidak memeriksa SIM serta surat kendaraan. Setelah menjalankan sistem ini, polisi mencatat ada 10.000 pelanggaran selama 6 bulan terakhir. Sebagian besar pelanggaran yang tercatat karena pengendara motor tidak memakai helm. Kita tegur dan kita ingatkan. Sejauh ini sudah berapa yang tercatat di ETLE? Untuk sejauh ini, untuk semester pertama di Satlantas Polres Tegal sudah tercapture kurang lebih 10.000 lebih, dan untuk tervalidasinya ada 8.000. Dengan menggunakan sistem tilang elektronik dengan ponsel berjalan, para pelanggar akan menerima surat pemberitahuan pelanggaran. Mereka akan datang ke posko ETLE di kantor Satlantas mempertanggungjawabkan pelanggarannya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kita ke informasi lain, meski sudah sepekan berlalu, bencana tanah bergerak masih membuat ratusan warga di 3 desa di Kabupaten Purbalingga masih bertahan di pengungsian. Untuk mengurangi trauma, polisi menyuguhkan hiburan berupa pertunjukan wayang bawor. Seperti inilah keceriaan di tempat pengungsian korban tanah gerak di Desa Telahaplor, Kabupaten Purbalingga. Lewat pertunjukan wayang bawor, ratusan pengungsi terhibur. Kelompok kesenian wayang golek untuk edukasi langsung didalangi oleh seorang anggota Satlantas Polres Purbalingga. Cerita yang menarik membuat pengungsi yang mayoritas adalah anak-anak ini bisa melupakan trauma mereka. Agar semakin meriah, dalang wayang bawor juga berinteraksi dengan anak-anak. Suguhan wayang bawor ini diharapkan bisa mengurangi trauma akibat bencana tanah bergerak pekan lalu. Banyak warga yang terdampak terkait dengan bencana alam. Kami di sini melaksanakan kegiatan polisi hadir, diantaranya mencoba meringankan suasana hati mereka. Semoga mereka ke depannya tidak mengalami trauma yang mendalam atas kejadian bencana tersebut. Para pengungsi belum memutuskan kembali ke rumah. Mereka masih khawatir karena sampai saat ini tanah bergerak masih terjadi. Masih takut kembali ke rumah? Iya, masih. Itu getaran masih ada sih. Tanahnya masih tanahnya. Oh, masih terjadi getaran-getaran? Setiap menit katanya getar. Oh, gitu. Di Desa Telahaplor terdata 201 jiwa terpaksa mengungsi. Adapun desa lainnya, Desa Siwarak dengan 209 jiwa dan Desa Karangreja dengan 45 jiwa. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Ya, sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Semarang meluncurkan USM Newspool sebagai media pengolahan beragam berita. Kegiatan dan prestasi mahasiswa hingga hasil penelitian dosen dapat terdistribusi ke publik lewat media kampus ini. Kementerian
kita sebagai tanda diresmikannya USM Newspool, media di bawah pengelolaan Universitas Semarang akhirnya bisa beroperasi. USM Newspool dirancang sebagai tempat produksi dan pengelolaan beragam berita oleh mahasiswa yang didistribusikan lewat media sosial dan sumber pemberitaan lain. Beragam informasi berupa kegiatan dan prestasi para mahasiswa, hasil penelitian para dosen, serta seluruh informasi yang penting bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menampung pemberitaan mengenai seluruh aktivitas di USM, baik itu aktivitas akademik, seminar-seminar, hasil-hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memang tujuan kami adalah untuk tumbuh bersama masyarakat Kota Semarang. Newspool akan memproduksi berita yang terkumpul dari mahasiswa dan dosen Universitas Semarang baik berupa video, teks, dan foto. Lewat Newspool, mahasiswa Universitas Semarang bisa lebih leluasa dalam mengolah media sekaligus sebagai media publikasi kampus. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi lain, Masjid Agung Keraton Kesunanan Surakarta ternyata memiliki jam matahari atau jam istiwa yang dulu dipakai sebagai penentu waktu sholat. Kini jam peninggalan Raja Pakubuwono VIII dijadikan sarana edukasi keagamaan. Jam istiwa atau jam matahari bisa kita temukan di Masjid Agung Surakarta. Bentuknya yang kecil membuat jam matahari ini kurang terlihat, apalagi letaknya di depan kantor masjid sehingga jarang dilihat oleh para pengunjung. Jam istiwa atau bencat ini terdiri atas dua bagian. Busur cekung yang terdapat angka 1 hingga 12 dan besi perak tegak melintang di atas busur cekung sebagai pemantul bayangan matahari. Pengurus Masjid Agung mengatakan dulu jam matahari ini dipakai untuk menunjuk waktu sholat zuhur dan sholat asar karena memanfaatkan cahaya matahari. Jatuhnya waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau untuk jam istiwa ini hanya sholat zuhur dan asar saja. Karena matahari kan bisa ada bayangannya kalau zuhur asar. Kalau yang namanya subuh ini hanya dilihat dari ufuk, dari menara. Keberadaan jam matahari diperkirakan sudah ada sejak zaman Pakubuwono ke-8 atau sekitar tahun 1855. Keberadaan jam ini tentu menarik perhatian pengunjung masjid, apalagi bisa menjadi edukasi terkait ilmu agama dalam menentukan waktu sholat berdasarkan prinsip kerja jam matahari. Itu ada pelajaran agama tentang bagaimana menunjukkan bagaimana waktu sholat. Nah, ya gambarannya sih ada, cuma baru lihatnya ya dengan ternyata di Solo ada alat untuk membaca waktu sholat. Jam matahari yang sudah berusia 1,5 abad ini seharusnya ada 2 buah, tetapi salah satunya sudah rusak dan tinggal dudukannya saja. Kini 1 jam yang tersisa dijaga sebagai sarana edukasi keagamaan. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.